Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah atas kita semua. Kembali bersama dengan saya di channel Waktunya Berdoa. Agar channel ini bisa berkembang, kami mohon untuk subscribe, like, dan share. Tanpa saudara-saudara seiman, channel ini tak berarti apa-apa. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema dalam kondisi apapun, tetaplah setia pada Tuhan. Mari sama-sama kita baca Yohanes 18 ayatnya yang ke-12 sampai 18. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Lalu Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Petrus mengatakan bahwa kemanapun Yesus pergi, maka ia akan mengikuti Yesus. Di sini juga Tuhan menggenapi perkataannya bahwa Petrus akan menyangkal Yesus selama 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus berkata bahwa ia rela mati untuk Yesus. Tapi sayangnya, hanya dengan seorang perempuan saja yang bertanya kepada dia, "Bukankah ia juga murid Tuhan Yesus?" Saat itu juga Petrus menyangkal Yesus. Saudara kasih di dalam Tuhan, Petrus tidak dapat menepati janji yang ia katakan. Imannya begitu rapuh. Tadinya ia bersemangat mengatakan kalau ia rela mati untuk Yesus. Namun ketika ujian datang, semangatnya menghilang. Seringkali juga kita melakukan hal seperti Petrus. Seringkali kita berkata bahwa kita akan setia kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Namun ketika ujian datang, iman kita menjadi lemah. Sesungguhnya kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita manusia penuh dengan kelemahan. Kita penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu saudara, kita perlu kekuatan dari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, dialah yang akan menolong dan memampukan kita, sehingga kita akan tetap kuat di dalam Tuhan untuk mengiring Tuhan dengan setia. Haleluya saudara. Marilah kita tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita tetap membuktikan iman kita kepada Tuhan. Kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan kita akan tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Puji nama Tuhan saudara. Biarlah renungan kita pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, malam hari ini kami naikkan pujian syukur. Engkau sudah menyertai kami dalam aktivitas di sepanjang hari ini. Malam hari ini ya Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini adalah kemurahan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, Engkau kembali ingatkan kami bahwa iman kami begitu rapuh dan lemah.
Kami perlu Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar memberi kekuatan dan kemampuan untuk bertahan sampai akhir. Hanya bersama Engkau kami boleh dikuatkan. Hanya bersama Engkau kami memperoleh iman yang teguh. Mari Tuhan, ajar kami, berkaryalah dalam hidup kami, agar kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Kami ingin seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang malam ini dalam kuasa dan lindungan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.